Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Rudi 88. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu dan juga bunyikan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru dan video-video menarik lainnya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang lesson memandu atau driving lesson di Brunei Darussalam. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat lesson memandu di Brunei Darussalam, terutamanya untuk kelas 2 dan 11. Jadi untuk kelas kendaraan berat, untuk truk trailer, itu untuk truk gandengan. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang ingin membuat kelas 2 dan 11, mungkin video ini akan bisa membantu teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk pertamanya syaratnya itu adalah teman-teman harus memiliki visa kerja di sini. Mungkin teman-teman ada yang menjawab visa kerja saya pun punya gitu. Oke teman, jadi visa kerja ini di sini pasti teman-teman ada tertulis pekerjaannya seperti itu kan. Jadi untuk membuat lesson memandu 2 dan 11 atau untuk truk trailer, teman-teman harus memiliki jaminan. Sini tulis jaminan. Ini jaminan teman-teman. Pekerjaan lah di sini. Itu harus heavy vessel driver seperti itu. Jadi teman-teman harus memiliki pekerjaan itu heavy vessel driver, teman-teman. Itu syarat pertamanya. Kenapa saya memberitahukan seperti itu? Karena itu yang diberitahukan oleh petugas ketika saya membuat lesson 2 dan 11 seperti itu, teman-teman. Jadi petugas tersebut menjelaskan kalau untuk kelas 2 dan 11 pekerjaannya pun atau jabatannya di Brunei Darussalam ini harus heavy vessel driver. Jadi untuk supir kendaraan berat seperti itu, teman-teman. Karena pekerjaan itu banyak. Kalau supir truk pun banyak, teman-teman. Ada truk driver saja. Nah itu pun dari petugas tersebut mengatakan belum bisa seperti itu. Kalau untuk truk driver saja harus heavy vessel driver seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, itu yang pertama tadi, teman. Dan yang kedua teman, jadi teman-teman harus memiliki SIM Indonesia, teman-teman. Harus memiliki SIM Indonesia tapi yang B2 umum, teman-teman. Jadi tidak boleh B1, tetap harus B2 umum. Dan itu pun informasi saya dapatkan dari petugas ketika saya membuat lesson di saat itu interview, teman-teman. Karena harus interview dulu sebelum melakukan praktek, teman-teman. Oke teman-teman, itu syarat yang kedua, teman-teman. Dan syarat yang ketiga, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membuat kelas 2 dan 11, teman-teman harus sudah memiliki kelas 5, teman-teman, di sini. Jadi teman-teman harus sudah memiliki 3, 4, 5 seperti itu. Jadi untuk membuat langsung kelas 2 dan 11 itu tidak bisa, teman-teman. Jadi harus proses dulu di sini. Seperti itu. Nah, jadi seperti saya dulu waktu membuat itu saya sudah memiliki kelas 4 dan 5 itu. Jadi saya hanya naik kelas gitu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru datang ke Brunei untuk menjadi supir truk trailer, mungkin nanti ada perbedaannya lah gitu, teman-teman. Kalau saya dulu kan membuatnya itu bertahap seperti itu. Dan seperti ini juga, teman, informasinya adalah bertahap itu pun sama. Jadi dijelaskan oleh petugas. Jadi minimal itu dari 5 ke 11 dan 2 ini 6 bulan seperti itu, teman. Jadi kalau sudah punya ini selama 6 bulan baru bisa naik ke sini 2 dan 11 gitu, teman. Jadi itu hanya informasi yang saya dapatkan waktu membuat lesson memandu waktu itulah, waktu tahun 2019. Mungkin untuk saat ini ada perubahan atau tidak, saya pun kurang tahu, teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Dan yang keempat, teman-teman nanti kalau sudah datang dari Indonesia, datang ke Brunei, nanti ada pengurusan endorsement, teman-teman. Jadi endorsement itu semacam surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam seperti itu. Jadi kita datang ke kedutaan meminta surat endorsement untuk pembuatan lesson memandu di Brunei Darussalam seperti itu. Dan untuk datang ke kedutaan itu pun ada dokumen lagi dari pihak perusahaan nanti diberikan seperti itu. Oke teman-teman, jadi endorsement di Kedutaan Besar
Republik Indonesia di Brunei Darussalam ini ada biayanya teman-teman. Jadi kalau tidak salah ya, dulu itu 25 ringgit atau 250.000. Itu kalau tidak salah teman-teman ya. Kalau saya salah, tolong dibetulkan lah, dikoreksi. Terus saja di kolom komentar kalau ada yang lebih tahu seperti itu. Oke teman-teman, jadi waktu itu di tahun 2019 saya itu sudah komplit persyaratannya, sudah memiliki endorsement dari kedutaan, dan akhirnya saya pun diberikan dokumen lagi tambahan dari perusahaan atau dari company seperti itu. Jadi tambahan itu ya semacam jaminan saya kerja di sini seperti itu, komplit lah seperti itu kan. Biasanya perusahaan sudah tahu seperti itu. Dan setelah dokumennya lengkap, akhirnya saya pergi ke JPD yaitu Jabatan Pengangkutan Darat teman-teman. Jadi setelah saya datang ke JPD itu, biasalah kalau di JPD itu antri dan juga ikut arahan dari petugas lah seperti itu. Jadi saya membawa dokumen yang lengkap ke sana, dan juga akhirnya saya itu dipanggil, dan dokumen yang saya bawa itu yang semua dari pihak perusahaan itu semua dikasih, dan akhirnya saya juga diperiksa dokumennya, di interview juga kan ditanya lah, ada yang pertanyaan itu kalau dulu saya sudah lama kan di Brunei Darussalam bekerja atau mengemudikan truk seperti itu, adalah pertanyaan-pertanyaan yang lainnya seperti itu kan. Dan akhirnya dokumen saya itu lulus lengkap, jadi tidak ada masalah. Oke teman-teman, jadi ketika saya di interview, diperiksa dokumennya sudah lengkap semua dan tidak ada masalah, dan akhirnya saya juga diberikan jadwal untuk tes, karena untuk lesson 2 dan 11 ini juga sama harus tes. Karena waktu saya membuat kelas 4 dan 5 pun itu sama, saya pun melakukan tes seperti itu. Oke teman-teman, jadi ketika saya diharuskan untuk tes dan saya diberikan jadwalnya, dan juga saya diberikan persyaratannya teman-teman. Jadi ada syaratnya lagi, yaitu syarat pertamanya, jadi saya harus membawa truk, tapi truk itu tidak boleh dibawa oleh saya karena saya belum memiliki driving license. Terus kedua itu, truk itu harus ada izin dari pihak majikan, bahwa pihak majikan ini mengizinkan saya untuk menggunakan truknya untuk tes seperti itu teman-teman. Dan juga harus membawa blue cardnya atau surat kendaraannya dibawa. Dan juga yang terakhir itu harus membeli asuransi 1 hari untuk pengetesan itu teman-teman. Jadi semua dokumen itu harus dilengkapi teman-teman. Jadi waktu saya memberi laporan ke pihak perusahaan bahwa harus ada persyaratannya seperti itu, akhirnya pihak perusahaan atau company itu melengkapi lah, ya kan, memberikan truknya, memberikan semua dokumennya lah tambahannya untuk waktu tes seperti itu. Dan waktu tes itu teman-teman, jadi biasalah tes itu tergantung petugasnya gitu kan. Ada yang ikut petugasnya di truk, ikuti arahan lah. Kalau petugasnya menyuruh ke jalan mana, ya kita jalan saja menggunakan truk seperti itu. Jadi tes itu petugasnya itu ikut di truk dan menyuruh kita lah kemana-mana seperti itu. Jadi untuk mungkin mengetes lah kan, kita ini sudah biasa atau tidak, atau taat rambu-rambu atau tidak, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kalau sudah tes waktu itu saya, dan akhirnya setelah tes saya pun diberikan surat teman-teman. Suratnya itu seperti ini teman-teman. Nah, suratnya ini adalah surat kecil teman-teman, tentu aja. Di sini adalah slip keputusan ujian memandu, dan di sini ditulis lulus teman-teman. Dan di sini tulis kelas 2 dan 11 ini teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu saya bulan Agustus nih, tahun 2019. Jadi terus saya membayar sebesarnya 20 ringgit. Sini ada tulisannya di sini untuk tesnya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, proses saya dulu membuat lesson memandu kelas 2 dan 11. Jadi memang prosesnya teman-teman tidak gampang, juga banyak persyaratan dokumennya seperti itu. Dan itu mungkin untuk teman-teman yang ingin membuat lesson memandu kelas 2 dan 11, mungkin video ini bisa sedikit membantu teman-teman, karena mungkin
ada proses yang lain teman-teman, ada yang mungkin beda proses lah seperti itu kan, ada dari pihak perusahaan yang mengurusnya atau gimana seperti itu. Kalau saya waktu dulu membuat lesennya ya seperti itu teman-teman, jadi saya pergi ke JPD sendirilah, tidak diantar oleh pihak perusahaan seperti itu. Oke teman-teman, jadi setelah saya diberikan ini adalah slip tulisan ujian memandu dan saya lulus. Jadi saya pun diberikan pemberitahuan untuk waktu pengambilan lesen memandunya oleh petugas tersebut teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah saya memiliki lesen memandu kelas 2 dan 11, dan akhirnya saya pun membawa truk trailer lah di Rute Darussalam ini, mengemudinya seperti itu teman-teman. Jadi memang teman-teman prosesnya itu banyak dan juga tidak mudah lah kalau menurut saya, karena banyak dokumen-dokumen juga yang harus dipersiapkan. Kalau untuk biaya ya mungkin tidak mahal teman-teman, ya kan tadi untuk tes 20 ringgit, terus untuk biaya endorsement seperti itu juga ya seperti itu, biayanya mungkin tidak banyak kalau untuk biayanya. Tapi kalau itu dari pihak perusahaan meminjamkan truknya teman-teman, karena ada juga informasi di teman-teman saya itu pihak perusahaan itu menyewakan kepada pekerjanya untuk truknya seperti itu, karena itu berbeda-beda teman-teman, tiap perusahaan memiliki aturan yang berbeda-beda. Oke teman-teman, mungkin informasi tentang membuat lesen memandu kelas 2 dan 11 segitu saja. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan menjawabnya kalau saya mengetahui jawabannya seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel Kang Rudi 88 dan bunyikan tombol loncengnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.